Tes tes. Tes 1 2 tes. Tes. Tes 1 2 tes. Ya, shalom. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab kitab Wahyu pada hari Rabu 6 September 2023. Bagi yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Mohon di-share kepada sahabat dan keluarga supaya mereka bisa mengikuti ibadah ini, sebab kita akan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kita bagi berdiri El-Shaddai.
Terima kasih Allah yang kudus. Itulah sinandung kami kepadamu. Dibawa dengan iman kami terhadapmu, bahwa kami memang benar-benar Bapa. Tak usah kami takut, tak usah ragu. Karena ada Roh Kudus yang Kau utus untuk pengayom penolong kami. Apabila kami Tuhan lemah di hadapanmu, tapi ada Roh yang Engkau percayakan membangkitkan jiwa kami. Roh dan firman-Mu Engkau percayakan bagi hidup kami, mengangkat jiwa kami bersyukur kepadamu. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini seberapa orang kami Tuhan jemaat-Mu yang ada di sini datang beribadah kepadamu. Hadirlah Bapa di dalam ibadah kami. Kuasa mula Tuhan, kuasa Roh Kudus itu yang menaungi ibadah kami. Biar benar dari ibadah kami membawa berkah kepada kami. Tanpa kehadiran berarti kedatangan kami tidak. Tuhan setiapnya hadirlah Bapa. Terima kasih terus. Terima kasih, berkati kami semua dan juga saudara-saudara kami. Kau berkati Bapak yang tidak hadir sekarang, tapi di waktu akan datang Engkau berikan waktu bagi dia, saudara kami, biar bersama-sama kami untuk menerima berkat-Mu di tempat ini. Tuhanlah Tuhan yang memimpin kepada kami perbelahan sampai saatnya nanti kami menerima, yaitu pada jamuan itu Tuhan, bahwa ini Tuhan bukan roti biasa. Apabila kami terima bahwa inilah bahwa Engkau pernah mati tapi hidup bangkit buat kami. Kami terima itu dalam berkat-Mu yang berkuasa di dalam hidup. Biar kami satu dengan Engkau, Kau satu sama kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang membaca firman, karena firman adalah Tuhan yang membangkitkan, memberkati kami, menjadikan kami bisa kokoh di hadapan-Mu sebelum Engkau datang nanti kedua kali menjemput gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami serahkan di hadapan-Mu. Tuhanlah menerima Yesus Kristus juru selamat kami, Bapa, mempelai surga Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Cooper. Dirusakan oleh dosa yang
tak cemas. Indahnya, bahagianya kalau kita menyanyi sambil ikut diresapi kata-kata. Amin. Jadi kita merasakan kuasa puji-pujian. Kita ganti nyanyian kita. Barang siapa yang berseru, ya kita bagi berdiri. Ya. Jangan lemas, ya. Semangat. Suara hal kedatangan.
datangannya kembali. Berita duka semakin terdengar ngeri. Gempa lain bisa terjadi ataupun perang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan ke depan yang kembali, sudah dekat sekali ku mendengar suara kedatangannya kembali, suara yang makin nyaring bagiku. Semakin lari hingga tiba hariku, terdengar suara pembalas lagi datang. Ya, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami yang kami naikkan guna hormat bagi nama-Mu. Biarlah kami yang hadir ini bisa sebentar menikmati jamuan dari sorga, dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Itulah jamuan firman dalam urapan dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kami kekuatan, pertumbuhan rohani, dan bisa memberi petunjuk bagi kami yang sedang dalam kebingungan dalam persimpangan jalan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada kami, dan Engkau tidak menginginkan perjalanan kami tersesat dan terhilang, tapi sampai kami karena dalam perjalanan yang benar menurut petunjuk Tuhan, sehingga kami sampai ke kota tujuan kami, kota Yerusalem baru, di langit yang baru dan di bumi yang baru. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Ya, kita pendalaman Alkitab, kitab Wahyu, dan kita masih membuka Wahyu pasal 16 ayat 12 mengenai malaikat yang keenam menumpahkan cawanya atas sungai besar, sungai Efrat. Ya, sungai besar, sungai Efrat. Ya, tadinya ada 4 sungai di Taman Eden, namanya Pison, sungai Pison, sungai Gihon, sungai Tigris, sungai Efrat. 2 sudah tidak ada, Pison dan Gihon tidak ada lagi. Yang ada adalah sungai Efrat dan Tigris.
Tetapi arena tempat peperangan Perang Dunia Ketiga ini adalah tempatnya, salah satu adalah di Timur Tengah yang kita kenal di Sungai Efrat. Ya, sungai ini nanti kering, maka semua raja-raja dunia akan berkumpul, adu otot, adu senjata, ya, dan akan terjadi pertumpahan darah besar-besaran. Semua peralatan senjata mutakhir akan dikeluarkan, ya. Ya, udah tadi. Ya, silakan. Wahyu 16 ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat. Ya, disebut sungainya besar. Ya, sungai apa? Efrat. Ya, itu melintasi Suria, Irak, Iran, 3 negara. Suria, Irak, Iran. Ya, biasanya untuk irigasi. Kalau sungai biasanya itu apa? Irigasi. Air itu biasanya dari mata-mata air. Kalau tidak ada mata air, tidak ada sungai. Ya, adanya mata air karena adanya sungai. Ya, mata air biasanya diisi oleh hujan. Hujan masuk. Nah, kalau hujan tidak ada terjadi, bisa mata airnya kering, sungainya pun bisa dangkal, bisa kering. Ya, terus perhatian. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, jadi malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar. Cawan ini cawan bokor. Cawan atau bokor murka Allah. Ya, cawan bokor murka Allah ditumpahkan ke atas sungai besar, Sungai Efrat. Dampaknya boleh baca sekali. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, ya, Sungai Efrat. Malaikat yang ke-6 ya menumpahkan cawan. Kita sudah mendengar ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada 7 bokor cawan. Ya, kalau meterai dari apa? Dari Roh Kudus, karena ada yang baru, ya. Kalau sangkakala dari Allah, anak. Kalau cawan bokor ini dari Allah Bapa. Kenapa ada 7 meterai menghukum dunia? Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Bisa mengerti? Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Kenapa ada 7 sangkakala menghukum dunia? Karena dunia manusia menolak penebusan oleh darah Yesus. Bisa mengerti? Kenapa ada 7 apa lagi? Cawan bokor murka Allah? Karena manusia atau dunia menolak kasih Allah yang kekal. Bisa mengerti? 7 meterai dari Roh Kudus, 7 sangkakala dari Allah Anak, 7 cawan bokor murka Allah dari Allah Bapa. Nah, ini kita masuk pada cawan yang berapa ini? Ke-6. Ke-6. Nanti yang ke-7, ya. Ya, terus. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Iya. Jadi airnya menjadi kering. Berarti mata air juga tidak memancarkan air. Biasanya kalau sungai itu ada lumpurnya,
ada pasirnya, ada batunya. Ya. Nah, ada lumpur, ya kan? Ada pasir, ada batu, ya. Berbagai sedimen di situ. Ya. Nah, tapi waktu pada malaikat yang keenam menumpahkan cawannya, sungai ini menjadi kering. Dan bersiap-siaplah raja-raja, penguasa-penguasa termasuk Perdana Menteri, Raja, Presiden, ya, dengan tentaranya, dengan pasukannya, dengan peralatan senjata. Berperang, tujuan berperang adalah membinasakan, membunuh musuh, melumpuhkan, mematikan, ya. Dan ada yang menang biasanya, ada yang kalah. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, biasanya kalau ya hukum, boleh mungkin disebut hukum perang, ya, mana yang kuat itu yang menang. Senjatanya makin canggih, makin menang. Orang lain pakai pistol, yang satu pakai bambu runcing, yang mana kira-kira yang menang? Pistol. Yang satu punya pistol, yang satu laras panjang, yang mana yang menang? Laras panjang, pistol paling berat. Laras panjang bisa jauh. Yang satu bawa kuda, yang lain pakai mobil tank, pesawat, apa itu, alat perang tank, ya. Mana yang menang? Yang satu bawa tank, satu bawa bom atau nuklir, mana yang menang? Secara logikanya begitu, ya. Nah, tapi kita lihat dulu sedikit, ya. Jadi Alkitab mengatakan pertempuran itu, peperangan itu ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi peperangan di tangan siapa? Di tangan siapa peperangan? Di tangan Tuhan. Ya. Boleh kita baca dulu, ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ya. Dalam kitab, ya, 1 Samuel 17 ayat 47. Ya. Samuel 17 ayat 40. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, ya. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, sekali lagi pelan-pelan. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa, ya, supaya semua jemaat Tuhan, ya, termasuk kita harus tahu, kita harus apa? Tahu apa itu? Bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan lembing, ya, bukan dengan alat-alat perang. Kalau Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan alat-alat perang. Terus, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran.
Jadi peperangan di tangan siapa? Tangan Tuhan. Ya, jadi raja-raja dunia nanti datang ke sungai Efrat. Ya. Yang menentukan yang menang siapa? Tuhan. Memang tidak dapat dipungkiri, sekarang ini senjata makin canggih. Kalau dulu berperang dengan bambu runcing, udah itu meningkat pakai senjata, sudah itu meningkat dengan sekarang ini dengan rudal, udah itu dengan nuklir atau bom atom. Ya. Seperti yang meledak di apa itu di Hiroshima Nagasaki, membuat Jepang tunduk kepada sekutu. Sampai sekarang orang-orang jadi korban masih ada. Ya, akhirnya Jepang mulai sejak saat itu tidak boleh punya angkatan bersenjata. Musuh Amerika dengan Jepang malah sekarang jadi sekutu. Bersahabat. Nah, itulah dunia kan. Jepang mah enak aja produksi mesin, produksi apa teh? Mobil, motor gak usah buat senjata, udah dijaga kok. Aman. Nah, itulah bisa kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Ya kan? Korea Utara, Korea Selatan tadinya satu jadi pecah, jadi bermusuhan, sama-sama Korea. Cina juga begitu. Kan? Taiwan dengan Cina, itu kan satu negara tadinya, pecah, jadi bermusuhan. Jadi bermusuhan. Ya, memang begitulah. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Ya, bayangkan nama-nama sama-sama Korea namanya. Cuman satu di selatan, satu di utara. Ya, jadi bermusuhan. Ya. Nah, saudara, itu kenyataannya. Jadi kemenangan ini bukan tergantung kepada manusia. Ya, sebab peperangan itu ada di tangan Tuhan. Nah, ya. Ya. Kalau kita lihat persenjataan, ya ini dari Google ya. Persenjataan dunia memang sangat mutakhir ya. Jadi kalau kita pelajari, yang paling hebat, paling banyak hulu ledak nuklirnya adalah Rusia. Ada 5.889 hulu ledak apa? Nuklir. Amerika punya 5.224. Kemudian di bawahnya itu Perancis, Cina, Inggris, Britania Raya, baru Israel, Pakistan, India, ya, lalu Korea Utara. Ini hulu ledak nuklir. Ya, yang lebih canggih daripada bom atom. Lebih canggih dari apa? Bom atom. Ini udah nuklir. Bom atom aja sudah hebat. Ya. Tapi semua senjata itu dibuat untuk membunuh manusia. Untuk membunuh manusia. Guru saya pernah mengatakan, semua senjata satu kali akan diledakkan.
Perhatikan, semua senjata satu kali akan diledakkan. Maka terjadilah nanti pertumpahan darah. Ya, akan terjadi kematian besar-besaran. Ya, tetapi ada janji Tuhan. Ya, jadi kita jangan hanya bicara soal peperangannya, tapi kita harus juga bicara soal perlindungan. Ya, soal perlindungan. Ya. Rut di waktu malam yang gelap, malam yang gelap. Biasanya kalau malam gelap, mana lebih orang berani berjalan waktu siang terang daripada waktu malam kira-kira? Siang. Ibu-ibu kalau jalan malam takut tidak? Cuman bedanya padahal jalan itu juga, cuman karena ada rasa takut. Ya. Dan waktu Rut sedang berada di ladang Boas di waktu malam yang gelap. Dia juga merasa namanya perempuan seorang diri, ya, di malam yang gelap. Dia harus mencari perlindungan, ya, mencari apa? Perlindungan di malam yang gelap. Setelah mengiri ditimbun gandum itu, lalu Boas tidur di timbunan gandum. Rut datang di waktu malam. Rut ini gambaran gereja sidang mempelainya Tuhan. Mempelai ini gambaran mempelai wanita. Kalau ada mempelai wanita, pasti ada mempelai. Ya. Adam itu diambil dari tulang rusuk. Tulang rusuknya, Hawa itu diambil dari tulang rusuk. Dari tulang rusuknya Adam. Begitu diambil, diciptakan menjadi perempuan. Adam yang berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Jadi yang mengaku perempuan ini tulang dan dari tulangnya dan dari dagingnya siapa kira-kira? Adam. Sebab memang dia waktu itu dioperasi. Ya. Kalau sekarang itu dibius, kalau nggak dibius, kalau ini bukan bius kimia, tapi Tuhan sendiri membuat dia tidur nyenyak. Tuhan operasi dia. Diambil sebilah tulang rusuk. Setelah diambil, ditutuplah daging tempat tulang rusuk ini diambil dan ditutup. Baru kemudian dari tulang rusuk ini dibentuklah seorang perempuan. Dibentuk kepalanya, dibentuk mata, dibentuk hidung, mulut, ya, dibentuk tangan, semua organ tubuh dibentuk. Dan mengenakan pakaian kemuliaan. Pakaian apa? Kemuliaan. Bukan pakaian begini. Ya, tapi kemuliaan dari Tuhan, pakaiannya langsung. Pakaian kemuliaan. Setelah itu dibawalah perempuan ini kepada Adam. Adam udah siuman. Lalu dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari daging. Karena itu dia disebut perempuan, karena dia diambil dari laki-laki. Jadi istri itu
tulang rusuknya seorang suami. Maka disebut siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Membenci istrinya, membenci tubuhnya sendiri. Tapi tidak ada orang membenci tubuh. Seperti saya tidak mungkin benci. Ini kepala, ini tubuh. Tidak mungkin saya benci. Bisa ngerti? Pasti saya kasih. Begitu juga Kristus terhadap kita. Dia mengasihi kita, dia merawat kita. Jadi yang merawat, yang memelihara kita adalah Kristus sebagai kepala. Amin. Begitu juga Hawa, yang merawat, yang memelihara Hawa adalah Adam. Sebab Hawa ini tulang dari tulang dan daging dari dagingnya Adam. Nah itu nikah ya. Nanti dari nikah itu diambil Tuhan yang dicari. Tuhan dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Apa yang dicari Tuhan dari pernikahan? Keturunan ilahi. Jadi bukan preman. Bukan anak apa? Preman. Tapi anak-anak Allah. Amin. Yang rohani. Bisa mengerti. Ya. Jadi anak-anak yang manis, yang indah, yang baik. Ya. Nah itu yang dicari Tuhan dari pernikahan. Nah, jadi lalu manusia pertama ini ditempatkanlah di Taman Eden. Bumi waktu itu dibagi 3. Dibagi berapa? 3. Satu namanya Taman Eden, satu Eden, satu bumi biasa. Satu tadi apa? Taman Eden. Nah ini ruang Maha Kudus. Kalau sekarang itu ruang Maha Kudus. Taman Eden, Eden bumi biasa. Manusia ditempatkan di Taman Eden. Jantungnya bumi. Pusat perhatian Tuhan itu Taman Eden. Di situ ada 4 sungai. Berapa sungai? 4. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Mari kitab Wahyu pasal yang ya, mari kita kembali ke sungai ya. Boleh dibaca ayat berapa? Pasal 3 ayat berapa? Boleh dibantu? Ada 4 sungai. Kejadian 2 ayat yang ke-10. Ya. Yang pada Kejadian 2. Boleh ayat yang ke-8 mulai. Perhatikan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia. Ya, di sebelah timur. Nanti raja-raja dari mana yang datang? Dari sebelah timur. Datang nanti ke sungai Efratim. Nanti di sini. Perhatikan. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Iya, di Taman Eden. Terus lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Iya. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Terus ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. iya, ada sungai. Sungai ini biasanya dari mata-mata air. Ya, mata air banyak. Ya, jadi karena dulu saya di kampung ada namanya Sungai Kasidir. Sungai Kasidir itu sepanjang tepinya itu mata air. Batu-batu memancarkan air. Ada yang memancar sampai begini. Nah, disitulah kita dulu ambil air, di situ kita berada. Ya, jadi betul-betul mata air. Sepanjang tepi sungai itu mata air. Ya, besar tuh sungai. Terus perhatikan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Iya, Dan ada sungai. Perhatikan.
ada suatu sungai mengalir dari Taman Eden untuk membasahi taman. Ini taman apa tadi? Taman Eden. Atau Firdaus. Terus, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. ya, tadinya dari 1 jadi membentuk 4 cabang. Pison, Gihon, Efrat, Tigris. Nah, semua itu ada di timur tengah. Ada di timur tengah. Nah, untuk membasahi. Jadi ini dulu Taman Eden daerah situ tuh. Tapi ada yang mengatakan dia membuat Taman Eden menjadi padang gurun. Sekarang jadi apa? Padang gurun. Berubah. Taman Eden bisa menjadi apa? Padang gurun. Sekarang menjadi apa? Padang gurun. Ya. Terus Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. ya, tempat emas ada, tapi ini sudah lagi Pison, sudah tidak ada lagi. Terus Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Gihon ini juga sudah tidak ada lagi, Sungai Gihon, ya. Jadi 2 tidak ada, 2 masih ada. Terus perhatikan, Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. ini Tigris. Ya, ini masih ada sekarang. Tapi tempat peperangan itu bukan Tigris, perhatikan. Yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Iya, sungai apa? Efrat. Nah, inilah tadi tempat peperangan yang disebut untuk satu perang dunia keberapa? Ya, sudah pernah terjadi perang pertama kan? Perang dunia pertama tahun berapa itu? 1919. Iya kan? 1919. Perang dunia. Seluruh dunia mengalami peperangan. Hebat peperangan. Baru yang kedua, perang dunia keberapa? Kedua. Tahun berapa itu perang dunia kedua? 1942, 1141 sampai apa? 45. Setelah bom Amerika meledak di Hiroshima, Nagasaki, Jepang tunduk. Perang pun selesai. Itu perang dunia kedua. Ya. Baru perang dunia berapa? Ketiga yang disebut Harmagedon. Bisa mengerti? Perang Harmagedon. Semua raja-raja datang ke sana. Berperang. Berperang. Raja-raja tidak terkecuali. Pasti seluruh kekuatan diarahkan. Tujuan peperangan adalah menang, mengalahkan musuh. Tujuan peperangan itu mengalahkan musuh supaya menang. Ya, jadi kita bisa bayangkan nanti peperangan ini betapa ngerinya, ya, yang dipakai bukan senjata tradisional. Kalau tradisional apa itu biasanya? Bambu runcing. Terus apa lagi? Apa itu? Panah. Terus apa lagi? Hah? Apa namanya? Paling pedang. Udah itu apa? Pisau. Senjata apa tadi? Tradisional. Tapi ini perang modern.
Perang Dunia Ketiga. Bisa mengerti? Yang dipakai adalah semua hulu ledak nuklir pasti diledakkan. Pasti apa? Diledakkan. Pasti banyak yang korban. Pasti banyak yang binasa. Itu sebabnya Rut minta, kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Supaya apa? Aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Mari, Mazmur 91. Perhatikan. Ya, Mazmur 91. Boleh ayat 1 mulai. Nah, ya. Dalam lindungan Allah. Ya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, malam. Ya, malam itu kegelapan, masa-masa sulit, masa-masa penuh bahaya. Perhatikan. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Amin. Coba sekali lagi. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi siapa perlindungan dan pertahanan kita? Allah yang dapat dipercaya. Amin. Jadi Allah itu dapat dipercaya, tempat perlindungan, ya, dan juga disebut pertahanan, kubu pertahanan. Terus perhatikan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, ya, dari terus, penyakit sampar yang busuk, termasuk penyakit sampar yang terus. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar yang melindungi kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan itu seperti tembok dan perisai. Ya. Terus perhatikan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, ini seperti peluru. Setiap peluru itu ujungnya apa? Tajam. Seperti panah, peluru-peluru. Engkau tidak usah takut. Perhatikan apa tadi? Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Iya, panah. Setiap senjata ujungnya seperti apa? Panah, tajam dia. Tidak perlu takut. Terus perhatikan. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, terus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi berapa di 1000 di sisi, berapa di sebelah kanan? 10.000. 10.000. Jadi berapa itu semua? 11.000. Korban orang lain 11.000, kita tidak apa-apa. Amin. 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 Berapa yang korban? 11.000. Itu tidak menimpamu. Oh, sudah banyak yang korban. Aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Bisa mengerti? Kembangkanlah sayapmu melindungi. Jadi yang melindungi itu Tuhan, sayapnya Tuhan. Apa sayapnya Tuhan? Sayapnya Tuhan adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Jadi apa sayapnya Tuhan? Firman. Jadi firman yang kita dengar ini melindungi kita. Bisa mengerti? Yang melindungi kita adalah firman dan Roh Kudus. Perhatikan terus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ya, kita jadi apa? Penonton. Penonton. Biarin aja mereka duel di situ. Jet tempur, rudal, kita menonton aja. Nonton aja. Sudah dijanjikan dilindungi. Amin. Kembangkanlah sayapmu melindungi.
Tadi apa? Dilindungi dengan apa tadi? Sayap. Apa tadi sayap itu? Apa? Firman dan Roh Kudus. Ya, terus perhatikan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Jadi Tuhan utus malaikat menjaga kita di setiap jalan kita. Sekali lagi baca, perhatikan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Yang menjaga kita apa? Malaikat. Dijaga tentara saja sudah aman ya. Apalagi dijaga apa? Malaikat. Jadi di sini sekarang ada malaikat enggak? Ada. Malaikat itu roh. Untuk melayani, melindungi orang-orang yang harus beroleh keselamatan. Ya, terus perhatikan. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ya, singa dan ular apa? Tedung, ular apa itu? Kobra mungkin ya. Tedung ular apa itu? Ular apa itu? Tedung. Berbisa ya. Dengan apa tadi? Singa. Singa itu raja hutan. Ulangi, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Langkahin aja. Dilangkahi. Dilompati, diinjak. Semua tunduk. Ular tunduk kepada kita, singa tunduk. Itu hebatnya perlindungan Tuhan. Jadi tidak ada yang membahayakan. Terus perhatikan. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi Tuhan melindungi, Tuhan membentengi, memagari kita. Amin. Jadi dipagari dan dilindungi siang dan malam sampai kesudahan alam. Amin. Sampai kesudahan alam. Terus perhatikan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Amin. Kalau kita berdoa, Tuhan menjawab. Tidak hanya mendengar. Mungkin sekarang ada kebutuhan, keperluan. Berserulah kepada Tuhan. Berdoa. Ya. Jadi bukan hanya menyanyi dengan firman Tuhan, tapi juga dipersilakan berdoa. Ya, terus perhatikan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, Tuhan perlihatkan keselamatan. Ya. Jadi yang memperlihatkan keselamatan siapa? Tuhan. Di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah banyak bahaya, tetap kita merasa aman. Seperti apa rasa amannya? Masih ingat? Seperti singa mereka. Boleh terakhir, kita coba. Boleh Amsal 28 ayat 1. Nah, ya, perhatikan. Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tidak dikejar sudah apa? Lari kata berarti orang fasik tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ya, tidak ada ketenangan. Perhatikan. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, boleh dibaca wanita dulu. Perhatikan. Kaum pria. Tidak dikejar sudahlah lari. Apalagi tidak dikejar sudah lari. Ketakutan apalagi dikejar, lari dia cari perlindungan. Duh, kemana saya ini cari perlindungan?
karena ketakutan. Tapi orang benar rasa aman, tidur aman, berjalan aman, bekerja aman, karena Tuhan yang menjaga kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, ya. Ya. Pelayan perjamuan suci boleh tampil ke depan. Sembunyikanlah dalam. Kita berdoa sejenak. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Bubuhkan berkat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang memberi kepada kami kekuatan jika kami lemah, dan kesembuhan ketika kami sakit. Kami akan menerima dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan. Ingatlah akhir zaman. Zaman sudah semakin dekat, bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan, bagai arah mentah yang gugur. Akhir zaman akan datang, masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari salah yang jahat dan najis. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intan yang si jahat. Berikanlah daku Tuhan kuasa yang burung dasar, ku terbang jauh ke negeri dekat. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi tawar. Mari kita bagi berdiri.
kapan saja kegenapan semua firman Tuhan. Sembunyikanlah daku dalam pemanjangan firman, jauh dari daya si jahat. Berikanlah daku Tuhan dua sayap burung dasar, ku terbang jauh ke negeri. Wanita saja, lembut, wanita saja. Oh. Sembunyikanlah daku Lembut. dalam pengajaran firman, jauh Amin. dari intaya si jahat. Si jahat itulah setan antikris, nabi-nabi palsu. Berikanlah daku Tuhan Amin. dua sayap burung dasar, ku terbang jauh ke negeri Ku terbang jauh sama-sama. Ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh. Ku terbang jauh ke negeri. Mari kita angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Jawabannya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita mohon ampun atas segala dosa. Setelah kita mohon ampun, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama. Kita angkat tangan. Mari terima perlindungan dari Tuhan. Terima perlindungan dari Tuhan. Terimalah perlindungan dari Tuhan. Tuhan menaungi, melindungi keluar masuk kita di setiap langkah kita, waktu kita di dalam rumah, keluar rumah. Dia menjaga kita 24 jam. Kembangkan sayapmu melindungi aku. Itulah permohonan Ruth, permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Dia naungi kita dengan kasih-Nya. Dia menjaga kita setiap detik, setiap jam, setiap hari. Dia menjaga kita seperti biji matanya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Walaupun timbul peperangan, kami tidak perlu takut. Dan banyak senjata akan dipakai memusnahkan sesama manusia. Tetapi Engkau akan menjaga kami Tuhan. Melindungi kami. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan melindungi kami dengan firman dan Roh-Mu. Sehingga si jahat tidak bisa menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami yakin firman-Mu adalah untuk kami. Membuat kami tenang dan aman. Waktu berjalan, waktu duduk, waktu bekerja, waktu berbaring, Engkau menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-berkat-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat puji-pujian. Lingkupi saja. Lingkupi. Lingkupiku
buat persembahan saudara dan kehadiran saudara ya. Untuk membalas berlipat kali ganda hari Sabtu ibadah remaja muda jam 6:30, ibadah umum kembali jam 7.30 di sini, 10.30 di Permata. Selasa ibadah doa jam 6:30 di Permata, dan kita kembali hari Rabu ibadah pendalaman Alkitab di sini ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat supaya mereka sembuh. Kita pakai berdiri. Ya, kita doakan yang sakit ya. Opu Romando yang perempuan, mama dari dia, Ibu Susan Permata, Ibu Yeni di Permata, Mama Sherlock, Pak Ateng, Mama Civan. Ya, kita berdoa. Dan yang mengikuti juga secara online, kita doakan mereka. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Engkau menyuruh kami saling mendoakan. Doa orang benar besar khasiatnya, besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Kami yakin Tuhan yang menyuruh kami berdoa, Tuhan juga akan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan buat Opu Romando Boro, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat mama dari Bu Lydia, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Ibu Susan di Permata, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Bu Yeni di Permata, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Mama Sherlock juga, bilur-bilurmu menyembuhkan. Buat Pak Ateng juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Mama Cipana, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan yang mengikuti secara online, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kalau anak-anakmu pulang, sertai lindungi, tibakan dengan selamat. Berkat-Mu turun atas kami semua. Juga Ibu Susan, anak mantu, usaha pekerjaan, iman mereka Tuhan berkati. Masyarakat dan pemerintahan setempat, tingkat RT, RW, Pak Lurah kami, Muspika Andir, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati MPR, DPR sampai tingkat 1, tingkat 2 seluruh Indonesia berkati. Berkati Tuhan bangsa ini. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa sukacita berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.